Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kedua, Ustaz, apa keutamaan mempelajari ilmu agama Islam, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Keutamaan mempelajari ilmu agama ini sangat banyak. La tu'addu wa la tuhsa, tidak terhitung banyaknya. Sebab semua kebaikan dunia akhirat itu didapatkan bagi orang yang mempelajari ilmu agama ini dengan ikhlas dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din." Siapa yang jika Allah menghendaki kebaikan, menginginkan kebaikan kepada seorang, kebaikan apa? Dunia akhirat. Yufaqihu fid din. Maka Allah akan beri dia pemahaman dalam ilmu agama, memahami agama Islam ini. Berarti jika Allah tidak menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka orang itu tidak akan diberi oleh Allah pemahaman ilmu agama. Dan juga Allah Azza wa Jalla meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Lebih tinggi daripada yang beriman tapi tidak punya ilmu. Dan ini kata para ulama, ditinggikan derajatnya itu di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat juga. Bukankah Allah Azza wa Jalla memuliakan para anbiya wal mursalin, para anbiya wal mursalin, para nabi dan para rasul yang jumlahnya 124.000 orang, dan rasul yang dari para nabi itu jumlahnya 313 orang. Dengan apa Allah muliakan para nabi dan para rasul? Dengan ilmu agama. Wallahi, dengan ilmu agama. Begitu pula ada riwayat bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada seorang amir Mekah yang di zamannya waktu itu memilih untuk menunjuk Ibnu Abza sebagai pengganti dia sebagai amir Mekah. Maka Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Man Ibnu Abza?" Siapa Ibnu Abza itu? Maka orang itu menjawab, "Innahu qari'un li kitabillah wa 'alimun bil fara'id." Bahwa dia itu hafal Quran dan dia qari, dan dia mengerti dan memahami, menguasai ilmu faraid. Maka setelah itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "Benar, aku telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin." Sungguh Allah akan meninggikan derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini. Ini jika kaum itu membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari tafsirnya dan mengamalkan isinya dan mengajarkannya, dan meyakini semua yang diberitakan dalam Al-Quran dan juga Sunnah, maka Allah akan tinggikan mereka derajatnya dunia akhirat. Wa yadha'u bihi akharin, dan Allah akan merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran ini. Ini apabila satu kaum mereka tidak peduli dengan Al-Quran Karim, tidak pernah baca Al-Quran, apalagi tidak pernah memahami isinya dan tidak mengamalkan isinya, menjadikan Al-Quran ini di belakang punggungnya, wal'iyadu billah, maka akan direndahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara keutamaan mempelajari ilmu agama ini, kata Imam Ahmad, talabul ilm la ya'diluhu syai' in sahhatin niyyah. Menuntut ilmu agama, pahalanya tidak ada yang bisa mengalahkannya dari ibadah yang lainnya, jika penuntut ilmu itu benar niatnya. Maka muridnya bertanya, kaifa sahhatun niyyah? Bagaimana dimaksud dengan niat yang benar dalam menuntut ilmu, wahai imam? Maka beliau menjawab, an yanwiya fi talabihi raf'al jahl an nafsihi wa raf'al jahl an ghairihi. Dia niat dalam hatinya untuk mengangkat kebodohan yang ada pada dirinya dan mengangkat kebodohan yang ada pada orang lain.
Wallahi pahalanya besar. Dan di antara keistimewaan dan keutamaan menurut ilmu agama, belajar Quran dan hadis, bahwa menuntut ilmu adalah jalan yang paling mudah. Yang paling mudah seseorang bisa masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan di satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia ke surga. Yani apabila dia berjalan mencari ilmu, menemui seorang syekh untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah dengan niat ikhlas dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan niatnya untuk mengamalkan ilmu dan menyebarkannya, maka itu adalah jalan yang paling mudah untuk masuk surga. Dengan sebab mengaji talabul ilm, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Di antara keistimewaan dan keutamaan mempelajari ilmu agama ini, bahwasanya orang alim akan dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan bumi. Wa innal alim la yastaghfir lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al-hitan fil ma'. Sesungguhnya orang alim akan dimintakan ampunan oleh penduduk langit, yaitu siapa? Malaikat. Malaikat yang ada di langit pertama sampai ke-7 mendoakan ampunan untuk orang alim, untuk orang yang mengerti agama ini, berilmu dengan agama ini. Begitu pula yang ada di bumi, termasuk hewan-hewan yang ada di bumi, itu memohonkan ampunan kepada Allah untuk orang alim. Hatta al-hitan fil ma', sampai ikan besar yang ada di air, baik itu air laut atau air tawar, ikan yang besar, apalagi yang kecil. Yang besar aja memohonkan ampunan, apalagi yang kecil. Kemudian, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yasna'. Bahwasanya para malaikat, sungguh para malaikat meletakkan sayapnya, ya, menaungi para tulabul ilm, para penuntut ilmu. Mereka berkumpul di tempatnya para penuntut ilmu itu karena senang dengan apa yang dicari, dipelajari oleh para penuntut ilmu. Dalam sebuah riwayat, para malaikat ini meletakkan sayapnya di atas tempat itu, majelis ilmu itu, dan mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Bayangkan coba, itulah keutamaan majelis ilmu. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'iddah. Man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh." Hadis ini sahih. Artinya, apabila satu kaum berkumpul di masjid, dari masjid Allah, mereka baca Quran, kemudian mempelajari tafsirnya, maknanya, kecuali Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan kepada anggota majelis ilmu itu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah meliputi mereka semua dengan rahmatnya. Allahu Akbar. Allah menyayangi orang-orang yang mempelajari ilmu agama dalam majelis di masjid. Wa hafat bihimul malaikah, dan para malaikat meletakkan sayapnya di majelis itu, di atas majelis itu. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut-nyebut, Allah Ta'ala menyebut-nyebut orang-orang yang hadir di situ, dipuji oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan para malaikatnya. Dan kata Nabi SAW, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, walakin warrathul ilm. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir." Sesungguhnya para nabi
tidak meninggalkan harta warisan, emas atau perak. Tapi mereka meninggalkan warisan berupa ilmu. Maka barang siapa yang mengambil warisan ilmu ini dari para nabi dan para rasul itu, maka dia telah mendapatkan bagian yang banyak dari peninggalan para nabi dan rasul itu. Dan peninggalan yang wajib kita cari dan kita pelajari adalah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, orang yang tidak mempelajari ilmu agama ini, dia akan menyesal di alam kubur dan menyesal di alam akhirat. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya di antara pertanyaan malaikat Munkar Nakir kepada orang yang masuk dalam kuburan, "Madza arafta an hadzal rajul? Wa madza hamala bih?" Apa yang kamu ketahui tentang laki-laki itu, yaitu Nabi Muhammad, dan apa yang dia bawa? Maka orang kafir itu menjawab, "Ha la adri." Aku tidak tahu. Maka malaikat Munkar Nakir mengatakan, "Innaka ma daraita wa la talaita." Kau memang tidak tahu dan kau tidak pernah baca. Maka dia disiksa di alam kubur sampai kiamat. Dan orang-orang di neraka nanti, orang kafir itu menyesal dan berkata, "Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Mereka berkata, sekiranya kami di dunia mendengar ayat-ayat Allah dibacakan, aw na'qilu, atau kami memikirkan dan memahami ayat-ayat Allah itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, sungguh kami tidak akan menjadi penghuni neraka yang panas. Wallahi, ini cukup bagi kita untuk memotivasi kita agar kita sabar dalam mencari ilmu, membaca Quran dan Sunnah, mempelajari ilmu agama ini. Harapan kita kepada Allah dengan perantaraan namanya yang maha bagus dan sifatnya maha tinggi, agar Allah Azza wa Jalla memudahkan pada kita tafaqquh fiddin dan mengamalkan Quran dan Sunnah, dan Allah meridhai kita sampai kita diwafatkan dalam husnul khatimah dan diterima kita semuanya dan diampuni semua kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.